16 April 2025, Kabupaten Parigi Motong ini adalah salah satu KPU daerah yang wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada satu situasi yang sepertinya luput oleh penyelenggara. Ya, memang pendekatan kacamatanya berbeda. Itu. Hai teman pemilih, apa kabar? Jumpa lagi dengan Sherly di YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum kita memulai podcast, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitrah. Tidak terasa dan mungkin teman pemilih di rumah sangat menantikan tayangan-tayangan di RPP Podcast. Kita sudah memasuki alhamdulillah episode ke-39 dan kita akan membahas berbagai hal terkait dengan pemilu dan pemilihan. Nah, di samping saya sudah hadir sosok yang sangat kami kagumi semua, seluruh Indonesia. Aduh, yang sangat berbahagia hari ini, Pak. Saya merupakan orang yang sangat berbahagia hari ini. Sangat istimewa hadir di ruang podcast, di ruang RPP Podcast kami, Bapak Idam Holid, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak kunjungannya ke sama-sama, Mbak. Kota Palu dan khususnya ke ruang RPP Podcast ini Pak. Ruang podcast ini alhamdulillah kita sudah resmikan juga dan alhamdulillah kami difasilitasi dengan baik oleh sekretaris KPU Provinsi dan juga komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan alat-alat yang alhamdulillah bisa mendukung kami untuk sosialisasi terkait dengan pemilu dan kepemiluan. Sebagaimana tagline kami di RPP Podcast, mendidik dan mencerdaskan. Luar biasa. To educate and to enlighten. Iya, siap. Nah, izin Pak Idam. Siap. Saat ini kan masyarakat sudah mengetahui bahwasannya sudah ada pelantikan gubernur, sudah ada pelantikan bupati, tapi di beberapa daerah KPU juga masih disibukkan dengan hal-hal yang bisa dikatakan dimulai dari awal, yaitu ada yang dimulai dari pencalonan, ada yang dimulai dari pemungutan suara ulang, ada yang dimulai dari rekapitulasi, dan orang mungkin belum terlalu tahu terkait dengan pemungutan suara ulang. Nah, itu yang akan kita bahas. Orang di daerah lain sudah dilantik gubernurnya dan insya Allah gubernurnya amanah, tapi di beberapa daerah ada yang pemungutan suara ulang. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan pemungutan suara ulang ini? Siap. Langsung atau ada yang lewat dulu? Saya mau menyapa dulu teman pemilih yang ada di rumah. Ya, kepada para teman pemilih Provinsi Sulawesi Tengah, salam kenal, sehat selalu, sukses selalu, lancar selalu aktivitasnya. Amin. Senang rasanya pada saat ini saya bisa menyapa teman pemilih Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya ini merupakan satu kesempatan istimewa bagi saya karena tidak setiap hari saya bisa menyapa pemilih Sulawesi Tengah secara spesifik, apalagi saat ini saya bersyukur saya bisa berkunjung ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita, silaturahim kita, engagement kita antara pemilih dan KPU Provinsi Sulteng ini memberikan kontribusi positif untuk konsolidasi demokrasi Indonesia, khususnya berkenaan dengan bagaimana peningkatan kualitas literasi elektoral atau berkaitan dengan pemilu ataupun pilkada. Berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sherly selaku pembawa acara, beliau menanyakan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan kembali ya, karena saya yakin dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan baik oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah ataupun KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah ataupun bisa jadi pemilih Sulawesi Tengah, rekan pemilih Sulawesi Tengah ini juga mengakses beberapa sumber-sumber referensi berkaitan dengan sistem pilkada.
Nah, di dalam sistem pilkada itu ada satu komponen penting ya, berkenaan dengan hak ya, hak pasangan calon. Itulah yang disebut dengan unsur keadilan pilkada. Jadi keadilan pilkada merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pilkada di Indonesia. Karena hal ini memang dijamin oleh undang-undang pilkada, bahkan dijamin oleh konstitusi ya. Jadi pada dasarnya PSU itu bagian dari keadilan di dalam pilkada. Nah, siapa yang menangani keadilan pilkada berkaitan dengan perselisihan hasil? Undang-undang pilkada menjelaskan bahwa ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini juga dijelaskan di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keadilan dalam pilkada ini berkaitan dengan hak hukum pasangan calon. Oleh karena itulah kenapa Mahkamah Konstitusi ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Nah, ada beragam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada, salah satunya adalah pemungutan suara ulang. Se-Indonesia kemarin Mahkamah Konstitusi menerbitkan atau membacakan putusannya berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada ini totalnya ada 26. Ada satu putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penetapan ulang perolehan suara pasangan calon, ada perintah berkaitan dengan rekapitulasi ulang surat suara, ada perintah berkaitan dengan PSU atau pemungutan suara ulang. PSU ini dari 24 daerah secara terinci 23 kabupaten kota dan 1 provinsi dibagi dalam 2 kategori besar. Ada pemungutan suara ulang diawali dengan pencalonan dan ada pemungutan suara ulang yang tidak diawali dengan pencalonan. Esok tanggal 16 ya, 16 April 2025 Kabupaten Parigi Motong ini adalah salah satu KPU daerah yang wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam klaster PSU dengan pencalonan. Itulah kenapa ada masa atau jadwal di mana peserta yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu boleh melakukan penggantian, salah satunya ya. Dan KPU Parigi Motong telah melaksanakan itu. Jadi dengan demikian pelaksanaan PSU ini merupakan dari perintah undang-undang juga karena ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, final dan mengikat. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Jadi dengan demikian ya PSU ini bagian dari pemenuhan hak hukum dari peserta. Jadi jangan memandang bahwa PSU ini adalah sesuatu sesuatu yang perlu dicemooh, jangan. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah harus memantik kita semua, menstimulasi kita semua untuk mengkaji, dan tentunya saya percaya teman-teman di KPU Provinsi Sulawesi Tengah ataupun KPU Kabupaten Kota, khususnya dalam hal ini KPU Kabupaten Parigi Motong, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan PSU yang diawali dari pencalonan ini menjadi pelajaran penting untuk ke depan ya. Dari 12 prinsip penyelenggaraan pilkada ada satu prinsip, yaitu prinsip profesional. Apa yang dimaksud dengan prinsip profesional? Itu ditandai dengan semangat untuk terus memperbaiki. Apalagi ada prinsip yang secara eksplisit ya mewajibkan kita untuk mematuhi aturan hukum. Salah satunya juga ada berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itulah prinsip berkepastian hukum. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada pemilih di Kabupaten Parigi Motong, PSU ini merupakan satu kesempatan bagi para pemilih untuk mengekspresikan kedaulatannya sebagai warga negara. Menjadi etis sebagai pemilih di Parigi Motong untuk menggunakan hak pilihnya. Karena menggunakan hak pilih ini adalah hak yang paling istimewa sebagai warga negara. Di dunia ini masih ada negara yang belum memberikan hak memilih kepada warga negaranya. Tapi tentunya kita menghormati karena itu adalah sistem pemerintahan dan sistem politik di negara tersebut. Yang jelas
saya telah menghadiri beberapa pertemuan internasional. Pada umumnya para peserta pertemuan-pertemuan internasional berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan itu mengapresiasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia, ya, mengapresiasi kinerja kita semua. Dan menurut saya reputasi internasional Indonesia di mata dunia berkaitan dengan kepemiluan dan pilkada ini harus menumbuhkan rasa bangga terhadap kita sebagai warga negara, karena pemilu sebagai esensi dari demokrasi itu perintah konstitusi. Jadi kalau ada yang berpandangan malas ke TPS, malas mengakses informasi berkaitan dengan pilkada, saya pikir itu sesuatu yang harus kita perbaiki. Kenapa? Yang saya tahu ya, warga negara yang bersyukur itu dia akan memenuhi kewajibannya dengan baik. Jadi menggunakan hak pilih untuk berpartisipasi di pilkada itu bagian dari kesadaran teologis menurut saya. Kenapa saya ingin menarik ini menjadi bagian dari kesadaran teologis? Kita mesti ingat bahwa demokrasi kita salah satu landasan filosofisnya itu adalah Pancasila. Apa? Sila yang pertama dari 5 sila ini, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ini juga menginspirasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan kelima. Ya, jadi berpartisipasi menggunakan hak pilih ini ekspresi dari rasa syukur kita sebagai warga negara. Kita lahir, tumbuh, kembang di negara demokrasi yang negara kita mendapatkan banyak sekali apresiasi dunia internasional. Kalau sekiranya dalam praktek penyelenggaraan pilkada ada hal-hal yang menurut kita harus diperbaiki, kami sebagai penyelenggara ya tentunya Mbak Sherly menjadi bagian dari struktur di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pasti sudah tertanam sikap terbuka untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pilkada atau pemilu kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita refleksikan cara kita melihat proses demokratisasi ini. Yang jelas partisipasi kita sangat bernilai, dan saya ingin mengajak kepada para pemilih di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Parigi Motong untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi. Partisipasi di pilkada ini tidak hanya menggunakan hak pilih di semua tahapan, ya, termasuk nanti pada saat proses rekapitulasi, ya, penetapan perolehan suara ataupun penetapan pasangan calon. Jadi partisipasi jangan terhenti pada saat selesainya pemungutan dan penghitungan suara. Masih ada tahapan selanjutnya, apalagi sekarang ya kami sebagai penyelenggara pilkada, baik KPU RI, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota itu berkomitmen penuh untuk melaksanakan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, apalagi salah satu prinsip dari 12 prinsip penyelenggaraan pilkada, satu prinsip namanya terbuka, ya. Jadi dengan demikian sekarang berpartisipasi menjadi lebih mudah diakses atau more accessible. Ya, buktinya pada saat ini saya diundang untuk jadi tamu podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan host yang menurut saya luar biasa, ya, punya kompetensi komunikasi yang bagus, ya. Ini bukti bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemilih, ya. Mari manfaatkan kesempatan kita untuk berbakti pada Indonesia melalui partisipasi dalam kepemiluan ataupun pilkada. Siap. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Idam, banyak yang membuat saya gagal fokus, Pak. Kenapa, Pak? Yang pertama terkait dengan hafalan Bapak yang begitu fasih terkait dengan undang-undang, pasal-pasal, bahkan tadi hampir menyebut paragraf dan letaknya sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, dan juga PowerPoint yang disampaikan oleh Pak Idam. Ada beberapa yang PSU itu merupakan unsur keadilan pilkada ataupun hak dari setiap pasangan calon untuk kemudian kalau merasa ada yang tidak adil di dalam pemilihan itu bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi yang memang sudah dibentuk yang untuk menyelesaikan masalah. Dan memang kalau di Mahkamah Konstitusi menjawab bahwa ini harus diulangi, ya
KPU harus mengulangi, Pak ya. Nah, terkait dengan pemungutan suara ulang itu merupakan jaminan dari kemurnian suara itu tadi, dan juga menyatakan bahwa kemurnian suara memang KPU itu harus menjaga, Pak ya. Yeah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Idam tadi juga memang di masyarakat dengan berbagai literasi yang mereka baca ataupun berbagai informasi-informasi, banyak juga yang menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dari PSU itu karena adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, apakah memang kalau kita lihat dari sisi khususnya PSU yang ada di Kabupaten Parigi Motong dan KPU Kabupaten Banggai, karena kita tahu juga kalau tadi Pak Idam menyatakan bahwa pemungutan suara PSU ada yang dimulai dari pencalonan yaitu Kabupaten Parigi Motong, dan ada yang dimulai dengan tidak tahapan pencalonan yaitu Kabupaten Banggai, dan di Sulawesi Tengah dapat semua, Pak. Ya. Kabupaten Banggai. Nah, bagaimana Pak terkait dengan hal tersebut? Penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU ini kan menjalankan fungsi-fungsi administratif, ya, fungsi-fungsi administratif yang dimana hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada yang kemudian kami KPU RI turunkan dalam peraturan teknis. Implementasi itu nanti diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang diberikan kewenangan atributif melakukan pengawasan. Saya yakin rekan pemilih di Sulawesi Tengah ini sudah sangat paham tentang kewenangan masing-masing lembaga ini, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Selanjutnya, mengapa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif? Ya. Pada kesempatan ini saya coba ingin menyampaikan kembali ya, kenapa saya menggunakan frasa menyampaikan kembali. Saya percaya rekan pemilih Sulawesi Tengah ini juga memiliki literasi hukum yang cukup. Dalam studi ilmu hukum ya, itu ada dua pendekatan dalam penanganan perkara ya, ataupun perselisihan. Yang pertama, ini ada yang dinamakan dengan judicial restraint. Ya, judicial restraint ini istilah lain dari procedural justice. Ya. Apa indikator utama dari ini? Biasanya mahkamah mengedepankan yang namanya threshold pengajuan syarat perselisihan hasil perolehan suara yang dalam bentuk prosentase 0,5 sampai dengan 2% ya, yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Ini indikator awal dari yang namanya judicial restraint, yang dimana pengambilan putusan lembaga peradilan itu lebih mengedepankan pada aspek administrasi prosedural. Selanjutnya yang kedua, itu ada yang disebut dengan judicial activism, aktivisme hukum, atau yang dikenal dengan istilah substantive justice, keadilan substantif. Kalau yang pertama ya, yang tadi saya sampaikan itu judicial restraint atau procedural justice, dahulu Mahkamah Konstitusi sempat mendapatkan kritikan publik. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai mahkamah kalkulator, gitu kan? Sempat ingat kan istilah itu dahulu ya? MK, Mahkamah. Ya, di awal-awal. Yang kemudian Mahkamah mengembangkan pendekatan lainnya, yaitu keadilan substantif atau judicial activism. Nah, dalam penerapan pendekatan judicial activism ini, pengambilan keputusan ini tidak sekedar dibatasi pada peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi dia masuk pada esensi filosofis nilai yang ada di konstitusi. Ya, yang seringkali akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi berkaitan dengan praktek manajemen pemilu ataupun pilkada. Yang saya yakin ke depan nanti pembentuk undang-undang akan menjadikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi baik judicial review atau pengujian undang-undang ataupun perselisihan hasil pemilu atau pilkada itu jadikan rujukan perumusan norma-norma dalam legal drafting rancangan undang-undang pemilu ataupun pilkada. Nah, itulah yang terkadang terkesan ada satu situasi yang sepertinya luput oleh penyelenggara.
Ya, memang pendekatan kacamatanya berbeda. Itu. Apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud mengklarifikasi, tidak. Nanti teman pemilih, saya yakin di sela kesibukan aktivitas harian masih memiliki kesempatan untuk membaca. Demokrasi kita ya di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tengah, ini membutuhkan budaya literasi. Literasi tidak sekedar menulis, tapi literasi juga membaca. Oleh karena itu, mari dalami semua informasi berkaitan dengan pilkada dan kepemiluan, karena ini akan meningkatkan pengetahuan politik kita, warga negara yang baik. Dalam pandangan pribadi saya, dan saya juga sempat membaca beberapa referensi, para ahli juga sependapat dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Warga negara yang baik adalah warga negara yang berliterasi. Itu. Dan bahkan dalam studi perilaku elektoral itu ada disebut dengan well educated voters atau pemilih yang terdidik dengan baik, dan ada juga istilah well informed voters, pemilih yang terinformasikan dengan baik. Saya yakin dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ini ada peningkatan kualitas literasi di pemilih di Sulawesi Tengah. Mengapa saya begitu optimis menyampaikan pendapat ini? Karena hari ini akses informasi kita sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses informasi kita sudah on hand, ya. Bahkan dalam kita menerima informasi sifatnya kaptif, nggak bisa menghindar. Buktinya apa? Kalau ada teman memposting informasi atau link berita di medsos, mau nggak mau kita scroll, termasuk di Messenger, mau nggak mau judulnya harus kita lihat. Itu yang dimaksud dengan kaptif. Jadi hari ini dari sisi infrastruktur teknologi komunikasi ini sudah mendukung untuk peningkatan literasi pemilih berkaitan dengan kepemiluan ataupun pilkada. Tapi terkadang masih banyak pemilih yang tidak memiliki minat membaca itu. Nah, ini jadi tantangan kita untuk ke depan, Mbak. Mudah-mudahan pasca pilkada ini KPU Sulawesi Tengah tetap membuat beberapa program berkaitan dengan peningkatan literasi pemilih. Sangat menarik terkait dengan warga negara yang baik adalah warga negara yang berliterasi. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Idam memang menjadi tantangan buat KPU juga, buat teman-teman khususnya di bagian Parmas juga terkait dengan bagaimana sosialisasi peningkatan literasi ini. Karena biasanya orang malas baca, Pak, biasanya suka scroll-scroll. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Pak Idam tadi terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya dianggap sebagai mahkamah kalkulator karena hanya dari 0 sekian persen perolehan suara, memang semakin kesini semakin bagaimana melihat hal-hal yang mempengaruhi hasil pun menjadi menjadi catatan atau buat Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemilu serentak atau pemilihan serentak di 2024 ini, kita lihat sangat berbeda dengan sebelumnya ya Pak ya. Kalau di 2019 Pak, seingat kami untuk pemilu itu satu-satunya TPS yang mengalami pemungutan suara ulang itu ada di Sulawesi Tengah. Ya. Itu di Kabupaten Sigi. Iya, di Desa Bolobia itu desa ya, di atas dekat awan. Patung Megalitikum Pak. Jauh sih Pak. Oh jauh. Sigi ini terkenal dengan patung Megalitikum itu. Menarik itu. Iya, tapi agak jauh dia. Jadi itu jalanannya Pak itu baru dibuka 1 minggu sebelum pemungutan suara. Jadi awalnya cuma bisa naik motor ke sana. Tapi alhamdulillah 1 minggu sebelumnya itu bisa naik mobil ke sana. Perjuangan. Perjuangan. Dan alhamdulillah pasca ini kita melihat untuk dua kabupaten ini yang PSU Parigi Motong dan Banggai itu sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan baik terkait dengan tahapan logistiknya untuk Parigi Motong plus dengan tahapan pencalonannya. Meskipun pasca tahapan tersebut di pencalonan pasangan calon yang didiskualifikasi itu tidak mendaftarkan kembali sehingga pasangan calon untuk Parigi Motong itu tetap 4. Ya. Nah, Pak Idam terakhir terkait dengan harapan Pak Idam untuk pelaksanaan PSU dan juga terakhir mungkin pesan-pesan Pak Idam untuk teman pemilih yang ada di rumah selain literasi tadi. Ya.
Saya lebih senang menggunakan pesan pamungkas Iya. mungkin, atau pesan yang perlu ditekankan. Kalau terakhir saya agak ngeri juga. Pesan terakhir jadi kayak wasiat. Pesan pamungkas. Iya. Kita tarik, jangan pesan terakhir, pesan pamungkas. Karena kami berharap Pak Idam juga bisa hadir kembali di Iya. podcast kami di Siap. edisi selanjutnya. Edisi sementara. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, ya, sebagaimana tadi telah saya sampaikan kepada rekan pemilih di Parigi Motong, ya, marilah kita memahami tentang arti penting partisipasi kita semuanya. Saya percaya kepada pemilih Parigi Motong yang telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi serta informasi yang cukup tentang bagaimana seharusnya menggunakan hak pilih. Ya, karena menggunakan hak pilih juga harus mengedepankan unsur tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan menggunakan hak pilih dengan pendekatan tanggung jawab? Karena suara yang diberikan pemilih ini akan menentukan pemerintahan daerah periode mendatang. Oleh karena itu, di masa tenang, ini adalah masa yang pas, masa yang tepat bagi pemilih untuk mendalami siapa pasangan calon yang menurut pandangan pemilih itu ideal untuk diberikan dukungan suara. Oleh karena itu, ya, dengan demikian, karena pelaksanaan PSU ini penting buat pemilih di Kabupaten Parigi Motong, apalagi ini merupakan satu peristiwa yang bersejarah, artinya kehadiran pemilih di TPS juga bisa diabadikan. Ya, saya percaya masyarakat Parigi Motong juga intens bermedia sosial, ya, datang ke TPS, ya, foto, tapi jangan dibilik nih fotonya, ya, foto di depan TPS. Lalu diposting di medsos, dan itu menjadi rekaman peristiwa sejarah. Jadi rekan-rekan pemilih menjadi bagian dari peristiwa yang penting atau peristiwa yang bersejarah, ya. Oleh karena itu, jangan lupa bagi pemilih Parigi Motong yang memang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan, itu untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Nah, kenapa saya menyebut 3 jenis daftar pemilih tersebut? Karena memang itu perintah Mahkamah Konstitusi. Yang saya yakin, ya, teman-teman KPU Kabupaten Parigi Motong telah melakukan diseminasi informasi dan sosialisasi tentang siapa saja yang bisa menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi, ini adalah kesempatan bersejarah bagi pemilih Kabupaten Parigi Motong yang namanya ada dalam DPT, DPPH, dan DPTB untuk menggunakan hak pilihnya, ya. Dan nanti jangan lupa, ya, untuk berbagi cerita kepada para pemilih lainnya. Nah, jangan dilakukan hal seperti ini, ya. Ini terjadi di beberapa tempat, ya, Mbak. Datang ke TPS itu bawa smartphone. Smartphone-nya dikantongin, yang harusnya kan smartphone-nya dititip di meja ketua KPPS. Ini dibawa, dipoto. Ya, mungkin saking bangganya bisa menggunakan hak pilih, diposting di medsos. Ya, itu nggak boleh. Itu melanggar asas pilkada yang namanya rahasia. Jadi kalau kita ingin mengabadikan momen keberadaan atau kehadiran kita di TPS, cukup di depan TPS sebelum masuk TPS. Iya, apalagi senang membuat video-video singkat, ya. Vlog-vlog. Hai guys, sudah ada di TPS nih. Iya. Mana kehadiranmu? Nah, gitu. Saya sudah menggunakan hak pilih. Iya, itu penting juga untuk berbagi cerita seperti itu, ya. Karena masih banyak beberapa negara yang warga negaranya itu tidak seperti warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini nggak ada kata atau nggak boleh kita nggak bersyukur, karena kita bisa menggunakan hak kita sebagai warga negara. Gitu. Apalagi kalau kita kembali pada etimologi demokrasi, demos dan kratos. Siapa yang berdaulat di negara demokrasi? Pemilih. Siapa pemilih itu? Ya, warga Kabupaten Parigi Motong yang namanya ada dalam
DPT, DPPH, dan DPTB yang digunakan pada Rabu 27 November yang lalu. Jangan lupa hadir di TPS. Nah, tadi ada pesan pamungkas, jangan lupa datang ke TPS 16 April 2025 di Pilkada Parigi Motong. Ya. Jadi teman pemilih yang cerdas harus mengekspresikan rasa syukurnya dengan kesadaran teologisnya untuk datang ke TPS untuk memilih, karena KPU Parigi Motong telah melakukan banyak hal melalui tahapan yang begitu panjang selama 60 hari ini untuk kemudian memfasilitasi semua masyarakat Parigi Motong kemudian untuk terjadinya pemungutan suara ulang ini, Pak. Nah, terakhir terkait dengan partisipasi, sebagaimana yang Pak Idam selalu tekankan bahwasanya memang tingkat partisipasi itu bukan hanya seberapa banyak warga masyarakat Parigi Motong yang datang ke TPS, tapi seberapa banyak tingkat partisipasi di setiap tahapan. Jadi tidak berhenti pada hari pemungutan suara, tapi tetap melakukan berpartisipasi pada saat misalkan setelah pemungutan suara ada tahapan rekapitulasi, terus tahapan di tingkat PPK kabupaten kota dan sampai di penetapan calon terpilih ya Pak ya. Terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Idam Holik, sama-sama, anggota KPU Republik Indonesia, sudah berkenan hadir di kursi panas kami. Dan kami bersyukur bisa disupport Pak. Siap. Meskipun Bapak capek dari subuh sudah ke bandara, benar, bisa sampai ke sini meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Ya, tidak ada kata lelah untuk berkomunikasi dan bersilaturahim dengan pemilih Indonesia, khususnya dalam hal ini pemilih Sulawesi Tengah yang saya banggakan. Terima kasih Pak Idam sudah banyak bercerita dan bisa mencerdaskan teman pemilih yang ada di rumah. Dan teman pemilih yang ada di rumah jangan lupa subscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, bagikan dan kemudian komen dan share. Dan teman-teman di Parigi Motong, warga masyarakat yang tadi terdaftar di DPT, DPTB dan pemilih pindahan dan pemilih pindahan dan apa tadi Pak? Pemilih tambahan. Jangan lupa untuk datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak.